Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, selanjutnya kita lanjutkan kajian fikih kita. Kemarin sudah sampai pada meletakkan tangan pada dada. Kemudian selanjutnya yang kemarin Pak Lili menanyakan itu, an-nadharu ila maudhi'is sujud. Melempar, berarti pandangan itu mengarah kepada tempat sujud wal khusu'u dan khusu'. Maka Rasulullah mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza shalah, jika Rasulullah itu salat to'a ra'sahu, beliau menundukkan wajahnya, kepalanya, mohon maaf. Menundukkan kepalanya waroma bibasorihi nahwal ardi, dan melemparkan pandangannya ke bumi, artinya ke bawah. Hadis riwayat Baihaqi dan Hakim. Jadi memang posisi kepala kita itu nunduk, tidak dangak, walaupun pandangan kita turunkan, tapi tetap bukan begitu. Jadi misalnya pandangan kita ke bawah nih kok isi dangak atau merem malahan. Merem itu hukumnya makruh ya. Kadang-kadang kan kita berargumen kalau merem itu nambahi khusyuk. Tapi nek kebablasan malah hilang. Jadi kalau ke khusyuk merem itu malah mungkin kebablasan itu menghilangkan khusyuknya. Sehingga hukumnya tidak membatalkan, tidak dosa, tapi makruh. Kalau makruh kan berarti lebih baik tidak dilakukan, sehingga kalau sholat kita tetap membuka mata. Jadi tidak terus merem. Mata ke bawah. Pandangan mata juga ke bawah, jadi tidak mengarahkan kemana-mana. Yang masih ditolerir itu kalau pandangannya mengarah kanan kiri, tapi sebatas pandangan. Itu pun kalau tidak ada hajat, hukumnya makruh. Ya, makruh. Jadi ngainguk kiwa tengeni. Ngainguk matanya lihat, tidak wajahnya. La yang bagi ayakuna fil baiti syai'un yashulul musolli. Tidak seyogyanya di dalam rumah itu ada sesuatu yang dapat mengganggu orang yang sedang sholat. Nah, ini sebenarnya tidak hanya di rumah ya sebenarnya. Kan konteksnya mengganggu orang yang sholat. Berarti tempat-tempat di mana orang itu sedang sholat. Itu hendaknya mana yang tidak mengganggu, diupayakan tidak mengganggu orang sholat. Umpamani kita memakai baju atau kaos, maka hendaknya menghindari kaos yang di belakangnya ada tulisan. Belakang, nek depan kan orang. Nah, depan kan ngarepe dhewe sing maca gitu, ngarepe dhewe membelakangi kita, dia enggak baca. Yang riskan itu belakangnya. Belakangnya ada tulisan, apa meneh tulisannya itu tulisan dagadu. Lucu-lucu ngono ya. Jadi salat ku karo mesam. Karena refleks ya, kalau orang bisa baca, itu ketika ada tulisan pasti membaca. Wis ora mungkin orang maca itu ora mungkin. Pasti dia membaca. Maka diseyogyakan untuk menutup. Kalau pakai kaos misalnya kemudian ada tulisannya ditutup dengan baju atau apa atau diwalik. Sing ngarep gak mburi ya ngarep. Malah kecetek. Kuwi malah dibaten kok mburine. Wah, iki lek nganggo kaos diwalik. Akhirnya malah bodoh. Atau sesuatu apapun yang dapat mengganggu kekhusyukan. Ya kadang-kadang saya itu nyok saja, tapi yo insyaallah enggak ya, karena kita udah tahu. Jam ning ngarep itu kadang-kadang marahi terutama kesusu. Kesusu imame suwe selak ngingak iku jam piro. Jadi pandangane nginguk jam, medun meneh, nginguk jam, medun meneh. Nek kayak buri aman gitu. Ya walaupun ya tempat kita itu ya sane ya memancing. Jam piro to iku suwe banget. Atau kadang-kadang le mancing jam piro. Itu menjadi menjadi pemicu bagi kita untuk
memalingkan pandangan kita menuju ke situ. Dulu juga di zaman Nabi itu kan ada gambarnya di kainnya, korden itu kan ada gambarnya, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menghilangkan gambar itu karena mengganggu orang yang sholat. Maka seyogyanya orang itu tidak memasang atau ada sesuatu yang mengganggu kekhusyukan orang sholat. Wa kana yanha an raf'il basari, dan Rasulullah melarang dari mengangkat pandangan ila sama ke langit tadi. Jadi larangan untuk memandang ke atas. Fa idza sholaitum fala yaltafit, maka jika kamu sholat maka janganlah kalian menoleh. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu yansibu wajahu, menghadapkan wajahnya liwajihi abdihi, pada wajah hambanya, fi sholatihi, di dalam sholatnya, malam yaltafit, sepanjang dia tidak berpaling. Sepanjang dewe ora mengo, itu sebenarnya kita sedang menghadap Allah. Wajah Allah itu dihadapkan ke kita. Bahkan Rasulullah itu pernah menyampaikan ihtalasa yahtalisuhus syaitonu min sholatil abdi. Orang yang mengo itu adalah yang dirampas oleh setan. Jadi pahala orang sholat itu dirampas oleh setan. Maksudnya dirampas ora dibek setan. Jadi setan itu memang berusaha agar orang-orang yang sholat itu tolah-toleh. Ben opo, ben hilang pahala sholat. Maka hati-hati kita menjaga agar sholat kita itu tidak terkikis pahalanya. Karena pahala orang sholat itu macam-macam. Sama-sama sholat subuh, sama-sama jamaah, tapi pahalanya beda-beda. Ada yang khusyuknya 100% kita ora. Ono sing 80%, ono sing. Jadi kadang-kadang makler hilang. Jadi mikir gimana. Apakah seperti itu terus sholatnya tidak diterima? Terima. Tapi Rasulullah memberi ambang batas, setidaknya kekhusyukan itu paling sedikit 1/10. Jadi 10%. Jangan sampai kita dari takbiratul ihram sampai salam, itu ora ono sing khusyuk blas. Pikirane ngrambrang sama sekali. Kok iso nih kok? Lah iso lah bareng kancane kok. Kan kadang-kadang kita itu bisa tahu melakukan sesuatu itu wis ora nyadar. Karena kebiasaan saja. Nah ini tidak hanya sholat tuh. Sholat itu wis menurut saya itu biyen nek ngeterke Aisyah ning serut bar kuwi terus ngeterke Dini ning gose agak ngidul terus ngulon pengasih. Itu menjadi kebiasaan tiap hari saya. Wan esuk ngeterke ning serut terus bali ngalor ning gose SDU kemudian ngidul. Suatu saat nggone Dini itu prei. Nah kan karek kur ngeterke Aisyah. Kudune ning serut ya gandeng ning pengasih lho karek blandang ngidul to. Ya ndak karena kebiasaan. Wis ning serut, bali ngalor ning SDU padahal ra nggo sapa-sapa. Begitu tekan SDU lah aku ki monceng ge sapa ora ono. Bali ngidul meneh karena ya kebiasaan. Berarti bisa jadi orang itu memang melakukan satu perbuatan ini ning ora niat. Dia nggak sadar melakukan seperti itu. Ya sama dengan kekhusyukan itu tadi. Dia bisa melakukan sholat, gerakannya bisa. Tapi khusyuknya hilang karena dia terbiasa. Nah ini minimal, Rasulullah itu menggambarkannya itu minimal. Itu 1/10 sholat kita itu khusyuk. Nah, syukur dari awal sampai akhir itu bisa khusyuk terus. Tipnya bagaimana? Tipnya kayak ibu-ibu. Ibu-ibu itu ngapal ke bacaan sholat. Saartine. Jadi ketika membaca bacaan-bacaan sholat itu kita paham maknanya. Karena sholat itu kan hanya ada 2 loh bacaannya itu. 1 memuji Allah, 2 doa. Hanya itu tok, yang lain enggak ada. Rauno ayat-ayat anu. Ya ayat ada anu ya sing baca anu. Tapi inti dari sholat wong ra maca ayat itu juga sah sholatnya. Tidak membaca Al-Qur'an selain Fatihah itu loh. Itu kan tetap sah sholatnya. Nah di Fatihah sendiri itu isinya memuji. Coba dari Alhamdulillahirabbil alamin memuji. Ar-Rahmanir-Rahim memuji. Maliki Yaumiddin memuji. Kemudian
iya karena budu, iya karena saya ini udah mulai transisi. Ihdinas siratal mustaqim doa. Siratal sampai ke belakang itu. Jadi anak-anak sholat itu hanya memuji Allah dan doa. Maka dihafalkan. Kalau doa-doa kan kalau kita betul-betul memahami luar biasa doa sholat itu harus komplit. Coba bacaan doa di antara dua sujud itu gue jaluk warna-warna itu. Hidup kita itu sudah dicukupi dari doa itu sebenarnya. Kadang-kadang kita ya itu tadi karena kebiasaan akhirnya beberapa saat itu terus hilang kehusukan kita itu hilang seperti itu. Ya, itu kaitannya dengan pandangan. Jadi pandangan kita menghadap ke bawah, ke tempat sujud, termasuk termasuk kepala kita itu juga posisinya itu menunduk ke bawah. Kemudian setelah itu kan sudah takbir, sudah ke pandangan kita ke bawah, utiyatul istiftah. Membaca doa ada yang mana iftitah bisa, istiftah bisa. Iftitah itu pembukaan, istiftah itu minta pembukaan. Bacaannya apa? Ini setelah itu baca langsung ya, tidak ada ta'awud, tidak ada bismillah. Kalau membaca doa iftitah langsung kepada doanya. Buat doanya apa Mas? Ono sing Allahumma baik ono kabiran. Doanya ini wah banget. Di kitab ini itu ada doa iftitah itu ono 12 bacaan doa iftitah. Jadi nek beda-beda ora apa-apa ndak ya ono anune kok. Nek wong biyen saya ngajari Pak kabiron. Ya, kemudian diajari lagi di jemaat itu juga Allahumma baik. Terus ada lagi yang paling terkenal itu wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu juga bacaan. Nah, ini bacaan yang paling panjang itu. Kemudian ada lagi, ini enggak usah saya bahas anunya ya, bacaannya yang penting jenengan paham nih, kuwi bacaan itu ternyata wis gitu loh, wis oke gitu loh. Bacaan itu macam-macam, jadi sebenarnya enggak ada masalah dengan bacaan yang berbeda-beda. Kita harus difahami ya. Jadi kenapa dulu itu bisa beda-beda ya? Memang Rasulullah menyampaikan ini pada saat ada sahabat ini. Pas menyampaikan ini ada sahabat ini. Kebetulan sahabat itu kemudian diperintahkan untuk dakwah ke daerah-daerah. Ada yang di Irak, ada yang di Syam, kemudian di Yaman, ada di Persia, Iran. Jadi tidak ada masalah dengan perbedaan itu. Kalau kita perhatikan sebenarnya kalau Allahumma ba'id itu karena yaqulu fil fardi, dibaca di sholat fardu. Ya, dibaca di sholat fardu. Kemudian wajahtu wajhiyah itu karena yaquluhu fil fardi wan nafli, dibaca di sholat fardu dan sholat sunat. Jadi nek jenengan arep ngamalke milih-milih pas sholat iki nganggo iki, pas sholat iki nganggo iki boleh seperti itu. Termasuk sholat tarweh, sholat lail. Beda lagi. Karena di situ bacaannya itu enggak panjang. Bacaannya itu enggak panjang. Jadi jenengan kalau pakai beda-beda itu yo rapopo gitu loh. Enggak ada masalah. Dan syukurnya mah ngamalke kabeh. Nek sing paling dawa wajah tuh itu. Wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah, panjang banget. Sampai akhir, Pak. Dawa banget. Ini dibaca di sholat fardu atau dibaca di sholat sunnah. Ada juga kabiron. Saya beberapa orang amalke saya juga. Allahu Akbar, kabiron itu biasa ya kita amalkan. Ada lagi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka. Ada yang seperti itu. Ada lagi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini juga dibaca pada saat i'tidal. Ada yang dibaca ini i'tidal. Ini pernah Rasulullah itu sholat, kemudian pada saat selesai itu bertanya pada jamaah, siapa tadi yang membaca ini tadi? Hamdan katsiran
thayyiban mubarakan fi. Saya ya Rasulullah, ini tadi saya melihat malaikat turun berebut untuk mencatat pahala bacaan itu. Jadi jenengan iso ngamalke ini, Pak, ini hadisnya ada. Bar maca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu pahalanya luar biasa. Artinya dia dapat memberikan fadilah keutamaan. Ada lagi doa iftitah itu Allahumma lakal hamdu anta nurus samawat wal ard wa man fihin. Jadi bacanya akeh tenan. Aku rapal, ada yang beberapa yang Allahumma Robbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ard. Ada. Akeh banget. Nanti ini dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dzul aini. Allahu Akbar, subhanallah dzul malaik. Kalau saya di salat lail itu membacanya itu subhanallah dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Bacanya itu termasuk ketika tarwih ya. Salat lail itu kan termasuk tarwih, tahajud dan sebagainya itu. Jadi enggak baca Allahumma bait. Lo nek ana sing salat tarwih itu Allahu Akbar, akhir masjid kok langsung maca Fatihah? Ya karena bacaan iftitahnya itu pendek. Subhanallah idzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ini saya amalkan yang ini. Jadi tetap membaca iftitah, bukannya tidak membaca iftitah. Tetap membaca iftitah. Kemudian al-qiraah. Setelah membaca iftitah, kemudian membaca Al-Qur'an. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi ta'ala. Kemudian Rasulullah itu dalam salatnya itu mengucapkan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini ta'awudznya dibaca di sini. Bapak, yang namanya ta'awudz itu dibaca di awal ketika kita membaca Al-Qur'an. Baik awal surat maupun tengah surat. Kalau bismillah dipakai untuk membaca di awal surat. Idza qara'tal Qur'an, jika kamu membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka hendaknya berlindung kepada Allah. Jadi ta'awudz itu dibaca. Misalnya kita gini, arep maca ayat kursi. Kita tidak diawali di awal surat, maka kita membacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha. Jadi adabnya membaca Al-Qur'an itu bismillah itu dipakai di awal surat. Baca pertamanya adalah ta'awudz. Baca apapun, termasuk di dalam sholat. Nah, di dalam sholat pertama membaca surat itu kan mulainya dari rakaat pertama membaca Al-Fatihah. Maka sebelum membaca bismillah, membaca ta'awudz. Rakaat kedua gimana? Sudah tidak membaca ta'awudz lagi. Langsung membaca bismillah. Jadi khusus rakaat pertama karena memang itulah pertama dalam satu rangkaian itu loh ya. Rangkaian sholat itu kan pertama kita membaca Al-Qur'an. Jadi bacanya itu. Tsumma yaqra'u, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis masalah jahar dan tidaknya itu banyak ya. Karena dari 4 mazhab itu berbeda-beda. Ada yang Imam Malik itu malah dia tidak dibaca bismillahnya. Jadi urano bacaan bismillah itu tidak dibaca sebelum baca Fatihah. Mazhab Hanafi, Imam Ahmad itu dibaca tapi syir. Jadi maca ini kadang-kadang nggak ada yang dengar. Yang dengar ya sing maca dhewe. Jadi Allahu Akbar. Terus tahu-tahu kok muni alhamdulillahirabbil alamin. Orang Arab biasa kan gitu ya. Orang Arab. Jadi saya sudes. Ya, itu kalau mengimami kan di sana itu langsung kelihatan. Itu sebenarnya baca bismillah karena mazhabnya di sana kan Hanafi. Orang mengatakan Wahabi, sebenarnya di sana itu bermadhab
Hanafi, Arab itu. Arab dan Mekah dan Madinah. Dia tuh sebenarnya membaca, bacanya ya tadi sir. Jadi yang mendengar ya yang bersangkutan. Bahkan tidak masuk di mic-nya itu. Kalau kita kan di itu masih didengarkan. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau mazhab Syafi'i kudu dijaharkan. Nah, Indonesia itu ponen gandeng Indonesia itu sejak awal dulu yang membawa itu bermadhab Syafi'i, maka tidak hanya di Jawa ya, Asia Tenggara itu rata-rata madhab Syafi'i. Malaysia itu Syafi'i, Thailand Syafi'i, Filipina Syafi'i, karena memang satu garis. Bahkan lebih dulu kita daripada Malaysia dan Thailand. Orang Thailand itu kalau menulis yang bangsa Melayu itu pakai Arapegon gitu, Arab sing anu itu loh. Ora gundulane ning le. Dadi NG yang ngono kuwi ya terus ngain ning titik telu ning dhuwur. Itu Arapegon. Orang Thailand menyebutnya bukan Arapegon tapi huruf Jawi. Huruf saka Jawa. Jadi yang membawa Islam itu justru dari Jawa, setelah Wali Songo menyebarkan itu kemudian berkembang ke Sumatera, kemudian ke Kalimantan sampai ke Thailand itu tadi, Malaysia, Thailand itu tadi. Maka sana menyatakan huruf Jawa. Wong ning kono iki nek dhewe manuk kutut sing apik iki manuk kutut sing jenise bangkok le. Wong kono iki le ngarani ora manuk, ora bangkok. Kutut sing apik iki le ngarani nuk Jawa. Kuwi tenanan nih, saya ra gawe tekan kono di teman saya itu nek cerita. Jadi aslinya itu memang ya kadang-kadang ada yo nek saka kono ki bangkok gede. Nek gede-gede kan bener. Tapi wong kono dhewe nyebute malah nuk Jawa. Dadi manuk kutut sing paling berkualitas itu dikatakan nuk Jawa. Nek buah-buahane kan gede-gede tenan, duku sak dondong-dondong ngono. Memang besar-besar durian itu rata-rata durian. Tapi nek rasa jauh. Rasa tetap menang. Pelem warnanya siji. Itu cuma api-api, bentuknya api-api, gede-gede, isinya cilik-cilik. Nah, bacanya itu. Kemudian al-qiraatu ayatan-ayatan. Kemudian Rasulullah itu membaca per ayat. Tsumma yaqra'u al-Fatihah wa yaqta'uha ayatan-ayatan. Jadi membacanya dipotong per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqifu. Kemudian berhenti. Tsumma yaqulu, kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma yaqifu, kemudian berhenti. Jadi bacaannya alhamdulillahirabbil alamin berhenti. Ar-Rahmanirrahim berhenti. Maliki yaumiddin wa hakadza ila akhir surah. Ya, yang ini boleh sampai akhir surah. Ada lagi di riwayat itu nanti wa kana tarotan yaqra'uha maliki yaumiddin. Mane pendek. Jenengane nemu ana imam le maca mane pendek rasa gumun. Itu Rasulullah karena pernah mengamalkan itu juga. Kan ada biasa kita kan Ba'dadiyah ini maliki yaumiddin. Nek ana sing muni maliki yaumiddin dulu Pak Daldiri. Pak Daldiri pas mulang itu beliau mesti nganggo yang ini yang pendek. Maliki yaumiddin. Ini hadisnya di Tamam. Ya. Ibnu Abi Dawud, ya. Hadis Abu Naim. Jadi hadisnya itu ada. Dan kita tidak menafikan bacaan itu tidak hanya satu jenis itu ya. Jadi pernah nggak makmum imami maca dengan qiraah sab'ah. Jadi baranu macane kita wadduha wal laili idza saja ma watta rabbuka wa ma qala di sana wadduhe wal laili idza saji. Ada yang begitu. Dan itu memang betul. Jadi ada 7 macam qiraah sab'ah. Jadi membaca Al-Quran itu dengan logat yang berbeda-beda. Tapi itu memang diakui. Di zaman Nabi diamalkan. Bahasanya sama sebenarnya bahasa Arab. Ya kaya wong anu lah. Nek wong Dewi Riko, nek wong Banyumas Rika. Jadi memang hanya O dan A misalnya kalau di sini kan gitu. Ya Arab juga ternyata juga ada yang logatnya juga berbeda. Kemudian bacaan Al-Quran, bacaan Al-Fatihah ini hukumnya dia wajib, tidak boleh ditinggal. Kalau kelupaan baleni,
Kalau lali mau misalnya wis rampung kok mau sing rakaat pertama lho maca Al-Qur'an yang Fatihah. Oh baleni. La sholat aliman la yaqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Awanah dan Baihaqi. Nah, kemudian ini Bapak-bapak, terus kemudian ini kan hadisnya siji. Ini nanti dipahami ya warna-warna. Bagi nek sholat jamaah piye? Karena ini sifatnya wajib, Pak. Termasuk guru saya, Pak Kiai Daldiri itu, walaupun saya berbeda ya dalam memahami berbeda. Beliau itu memahami pokoknya yang namanya Fatihah itu tidak bisa ditinggalkan. Dimulai dari Alhamdulillah. Maka beliau itu dulu pernah sholat di tempat kita, kebetulan agak terlambat, kemudian yang imami kan beda, terus beliau makmum. Secara umumnya kita itu memandang jane ora kelangan rakaat. Wong beliau itu wis baca masih baca Al-Fatihah, tapi sudah hampir selesai. Nah, ternyata setelah salam beliau berdiri karena memandang bahwa Fatihah itu harus dibaca utuh. Makmum itu harus mendapatkan bacaan utuh dari itu. Karena memahaminya bahwa tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Walaupun nanti kaitannya dengan hadis yang lain, bagaimana tentang bacaan makmum yang sudah dibacakan oleh imam. Nanti di bahan itu ada qiraatul imam lahu qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Sehingga kan kalau saya mengikuti yang dalil keumuman, yang jumhur ulama itu nek sholat jamaah ini sing penting ketika kita dapat menemukan ruku, iso mengikuti ya Mas, iso mengikuti ruku, maka itu sudah dianggap satu rakaat. Bacaan Fatihah piye? Nah itu hadis yang tadi itu. Qiraatul imam lahu qiraatul makmum. Bacaan imam itu baginya adalah bacaan makmum. Sehingga wis diwakili dari imam itu tadi. Jadi ukurannya itu nek dungkluk. Jadi kalau misalnya kita datang ternyata imam itu wis ruku. Kemudian kita takbir, Allahu Akbar. Ini enggak usah baca warna-warna. Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram langsung takbir untuk ruku. Untuk ruku, mengikuti ruku. Nah, ketika kita turun ruku dek gini, posisi kita ruku, imam itu masih ruku. Maka ini kita dianggap dapat satu rakaat. Ya, dianggap tidak terlambat untuk rakaat ke yang itu. Bukan sing itu kan dihitung sak rakaat itu loh. Pokoknya itu dihitung gitu ya. Tapi nek seliringan nggak dihitung. Jadi seliringan tuh gini. Imam ruku. Terus kita datang Allahu Akbar. Terus kita langsung Allahu Akbar untuk ruku. Saat kita ruku medun gini ki, imam sami Allah. Jadi seliringan. Maka ini tidak dianggap satu rakaat. Aja nguyak. Apalagi wis tidal, wis meh sujud yo ya Allahu Akbar, sami Allah. Dewe jangan ngoyak. Kalau sholat jamaah itu keadaan apapun saat itu, imam saat itu seperti apa, itu nanti sudah itu diikuti apa adanya. Neng hitung-hitungannya rakaat, batasannya adalah kita bisa bersama-sama rukuk dengan imam. Kuncinya itu. Pada dungkluk, kita dungkluk kok imam isih urung muni sami Allah. Maka karena kan ada yang ngatur sepanjang kita orang ngerti ini sudah dianggap satu anu. Jadi ternyata kita misalnya jamaah dulu banget. Kita Allahu Akbar, imam belum muni sami Allah, maka kita dianggap sudah mengikuti satu rakaat. Jadi ukurannya di situ ya, hitung-hitungannya. Saya mengikuti yang itu. Nah, kemudian untuk bacaan-bacaan itu ada hadis qudsi ya, ada hadis qudsi itu kita itu kalau sedang membaca Al-Fatihah itu sedang dialog. Dialognya begini. Hadis qudsi itu
firman Allah tapi tidak tercantum di dalam Al-Quran, redaksinya itu dari Rasulullah. Dari Allah tetapi kemudian tersampaikan itu tidak saklek gitu. Maka kemudian tidak dikatakan Quran, tetapi mesti qala Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan qasamtu shalah, aku membagi salat itu baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi salat itu antara aku dan antara hambaku itu separuh-separuh. Fanisfuha li, separuh untukku, wanisfuha li abdi, separuh untuk hambaku. Salat itu diparuh, separuh untukku Allah, separuh untuk hambaku. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku dia akan mendapatkan yang diminta. Waqala Rasulullah ikra'u, maka Rasulullah mengatakan bacalah alhamdulillahirabbil alamin yaqulullahu ta'ala, maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi kita itu ketika alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi. Makanya tadi kan kalau baca Al-Fatihah hendaknya per ayat karena Allah sedang menjawab. Karena Allah menjawab apa yang kita ucap. Ar-Rahmanir-Rahim, maka jawab Allah asna alayya abdi, hambaku memujaku. Malik yaumiddin majjadani abdi, hambaku memujiku. Iya kana budu wa iya kana stain, fahadihi baini wa baina abdi. Kalau ini itu untukku dan untuk hambaku, karena kami hanya kepadamu kami nyembah, ini untuk Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan untuk hamba Allah. Wali abdi masalah, maka untuk hambaku mendapatkan yang diminta. Yang diminta itu apa? Ya itu tadi nasta'in, pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu rangkaian. Allah jawab fahaulai li abdi. Nah, ini semua untuk hambaku, wali abdi masalah, dan untuk hambaku dia akan mendapatkan apa yang diminta. Itu dialog Al-Quran itu ternyata baca Al-Fatihah dalam surat itu dialog kita dengan Allah. Maka hendaknya ketika membaca itu ya surah, termasuk ketika kita sholat dewi. Nek sholat jamaah otomatis imam itu bakal bulan terbuat mudung ora. Tapi yang itu sholat sendiri. Alhamdulillah sampai cepet. Apalagi tarweh ya, tarweh itu kan sampai masuk 7 menit selesai, itu kan bacanya luar biasa, itu kan menghilangkan tumakninah, menghilangkan tartil ya, makharijul hurufnya tidak kecekel, tajwidnya ra kecekel, di hati-hati betul. Ya, itu sampai jam 9:30 yang kita kaji sampai kepada rukun membaca Al-Fatihah. Kita akhiri. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.